Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan kami dari Angkatan 9, Kelompok 2. Saya Eka Desilawati. Sebagai ASN yang berintegritas dan profesional, sudah sepatutnya kita memiliki nilai-nilai karakter. Nilai-nilai karakter tersebut disebut dengan aneka. Apa itu aneka? Aneka adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Apa sih itu akuntabilitas? Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, ataupun institusi untuk memenuhi kewajiban yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Apa itu nilai-nilai publik? Nilai-nilai publik adalah mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah terjadinya politik praktis. Memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Nama saya Eko Wahyudi. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Kapuas Kuala. Nasionalisme adalah suatu sikap politik masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan, yang merasa memiliki kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Dalam penerapannya ada 4 prinsip, yaitu hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, dan hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Perkenalkan, nama saya Imas Masruro. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nah, teman-teman, sebagai aparatur sipil negara, kita CPNS harus mampu mengimplementasikan etika publik dalam pelayanan sehari-hari. Namun, pada kenyataannya, kita sering nih menemukan fakta atau kenyataan bahwa terjadi ketidaksesuaian etika publik dalam pelayanan sehari-hari. Lantas, bagaimana sih sebenarnya implementasi etika publik yang benar di lingkungan kerja? Yuk kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Melayani masyarakat dengan sopan dan penuh keramahan. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Efektivitas merupakan sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Efisien merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, inovasi adalah muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk mencapai tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Di sisi lain, mutu merupakan suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Perkenalkan, nama saya Fatlas Adika Fias.
Unit Kerja SMA Negeri 1 Tasikpayawan. Anti korupsi sendiri adalah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dengan kata lain, anti korupsi adalah merupakan sikap menentang terhadap adanya korupsi. Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi. Prinsip-prinsip anti korupsi tersebut diantaranya, yang pertama, akuntabilitas, yaitu kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, transparansi, yaitu mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan. Yang ketiga, kewajaran, yaitu ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran dana. Yang keempat, kebijakan, yaitu berperan mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Yang kelima, kontrol kebijakan, yaitu upaya agar kebijakan yang dibuat benar-benar efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi, dan reformasi. Terima kasih.